Chapter 481. Beri aku slip giok, biarkan aku melihatnya. Setelah beberapa saat linglung, Kaisar menyambar slip giok, tenggelam ke dalamnya, dan secara pribadi memeriksanya. Setelah sekian lama, tiba-tiba aku membuka mata, mengerutkan kening, dan berkata dengan tak terbayangkan, kenapa begitu cepat, begitu banyak orang berkumpul dalam waktu singkat. Gengsi keluarga Yiluo seharusnya tidak memiliki gengsi ini. Senyum konyol melintasi sudut mulutnya. Zhuge Changfeng tampaknya menyaksikan kegembiraan, dan berkata dengan santai, Yang Mulia. Jangan lupa, keluarga Luo memiliki waktu pengembangan yang singkat, meskipun tidak terlalu bergengsi. Namun, di Zuofan dalam pertempuran periode ini, bocah itu telah menerima banyak tuan dari 7 keluarga besar. Keluarga 7 Yuxia memiliki akar yang dalam di Tianyu, dan bahkan jika sekarang tersapu, prestise masih ada. Jika mereka datang maju, tak perlu dikatakan bahwa mantan keluarga berafiliasi sekarang, bahkan rumah tangga kecil lainnya akan berduyun-duyun ke mereka. Manfaatkan ini untuk memposting posisi tinggi. Bagaimanapun, setelah pertempuran ini, mereka dapat memegang paha keluarga Yuxia. Dengan cara ini, baru sekarang mereka direkrut menjadi 100 jumlah ribuan. Menteri tua berpikir masih ada sedikit yang hilang, hahaha. Mendengar cibiran Zhuge Changfeng di telinganya, wajah Kaisar suram, seperti kanibal, dan dia berkata dengan kejam, bajingan kecil ini. Aku tidak berharap menggunakan tangan ini untuk membawa aku ke tentara. Awalnya, setelah aku membiarkan dia pergi untuk bertarung melawan gerbang Kaisar untuk beberapa permainan, bahkan jika aku menang, kekuatan aku akan sangat berkurang. Jadi aku mengakhirinya untuk membersihkan. Aku tidak pernah menyangka itu sekarang. Itu menjadi ancaman terbesar, dan aku mengambil seluruh Tianyu sebagai musuh. Satu tangan. Petik 2. Kaisar hampir mengertakkan gigi dan mengeluarkan suara di tenggorokannya, tetapi Zhuge Changfeng dengan enggan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Hei, Yang Mulia. Kali ini kamu dan aku memiliki keduanya merindukanmu. Kami semua ingin menggunakan Zuofan, bocah ini, untuk memperkeruh air Tianyu, dan menuai keuntungan. Orang tua itu menginginkan kesempatan untuk memberontak, dan Yang Mulia ingin melenyapkan kekuatan dunia. Tapi di akhirnya, orang tua itu dihitung oleh Yang Mulia. Mengenai hal ini, kekuatan yang dirancang untuk disingkirkan oleh Yang Mulia semuanya diambil alih oleh anak itu. Hahaha, bidak catur kecil, dalam sekejap mata berubah menjadi pemain catur dan manfaatkan. Yang Mulia, kamu tidak kehilangan 1 atau 2, tetapi seluruh situasi. Diam. Kaisar akhirnya merasa sulit untuk tenang, dimarahi dengan getir, matanya merah padam, dan dia tampak seperti orang gila, dan meraung, aku adalah Kaisar. Aku tidak akan pernah kalah. Aku tidak akan pernah kalah. Batuk-batuk-batuk. Petik 2. Tanpa sadar batuk beberapa kali, Kaisar mengeluarkan sapu tangan dan menyekanya di sekitar mulutnya. Darah merah di atasnya sangat mencolok. Murid-muridnya sedikit gemetar. Kaisar dengan cepat meletakkan sapu tangan itu ke dalam pelukannya, mengabaikannya, berjalan dengan langkah-langkahnya, dan segera menghilang. Tetapi kata-katanya yang sangat keras, bagaimanapun, itu bergema dengan jelas di penjara bawah tanah yang suram ini. Zhuge Changfeng, kamu telah membuka matamu agar aku bisa melihat dengan jelas. Pemenang terakhir aku. Iblis kecil Zuofan pasti akan mati. Hahaha, orang tua itu juga ingin untuk melihat siapa yang akhirnya akan jatuh ke tangan dunia bunga ini. Jenggotnya sedikit bergetar, wajah Zhuge Changfeng tenang, dan dia tertawa. Yu Ming meliriknya dalam-dalam, tersenyum tipis, dan mengikuti sosok Kaisar. Penjara bawah tanah ini menjadi sunyi lagi, suara tetesan air masih berdetak, dan Zhuge Changfeng juga mengguncang tubuhnya dengan lembut mengikuti ritme-ritme. Langkah melangkah. Langkah Kaisar sangat cepat, dan segera dia datang ke ruang belajar kekaisaran, duduk di kursi naga dan berteriak, ayo.
Yang Mulia. Segera seorang pelayan yang dekat bergegas mendekat dan berkata sambil membungkuk. Apakah Raja Hantu sudah kembali? Yang Mulia, Raja Hantu belum kembali. Sial, aku membiarkan dia pergi bekerja. Ini sangat mendesak sekarang situasinya. Aku belum kembali, aku tidak tahu bagaimana keadaannya. Kaisar menamparkan meja dengan keras. Janggutnya bergetar karena marah. Laporkan. Pada saat ini, ada teriakan keras lainnya, dan seorang penjaga bergegas masuk dan berkata, Yang Mulia, Tuan Raja Hantu, tolong lihat kamu. Dan ada juga Marsekal Besar Inurong, Tuoba Tiesan dan para jenderal. Juga menunggu di luar aula. Cepat nyatakan, Kaisar buru-buru memanggil. Penjaga itu mengangguk, lalu pensiun. Setelah beberapa saat, Raja Hantu masuk dengan sekelompok orang dengan hiruk-pikuk. Pemimpinnya adalah Marsekal Anjing Rongbingmah, yang membuat Tiesan. Dan putranya Tuoba Liu Feng dan putrinya Tuoba Lianer. Mengetahui bahwa ayah mereka ada di sini, mereka bergegas untuk menyambut mereka, dan mereka bergabung bersama. 8 pengawal serigala berkumpul bersama, dan guru nasional Hantimo juga diikuti dengan cermat. Orang tua itu menjelajahi Tiesan, dan melihat Yang Mulia Tianyu. Tuoba Tiesan memberi hormat sedikit, dan orang-orang lainnya juga memberi hormat. Kaisar melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Marsekal Tua Tuoba sopan. Aku sudah lama mendengar nama Marsal Tua. Aku melihatnya hari ini. Nama itu memang pantas. Seperti yang diharapkan, dia sangat kuat, seperti seorang jenderal, hahaha. Kaisar membuat beberapa kalimat sopan dan langsung ke subjek, Marsekal Tua, aku tidak tahu bagaimana keadaan di sana. Petik 2. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang memandang Tuoba Tiesan dengan mata siyi. Termasuk anak-anaknya, Tuoba Liu Feng dan Tuoba Lianer adalah sama. Mereka semua tahu bahwa ini adalah pertarungan pamungkas antara Tuoba Tiesan dan Dugu Zantian. Mereka juga ingin tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah, dan bagaimana jalannya pertempuran. Wajah tua itu memerah tanpa sadar, dan Tuoba Tiesan terbatuk canggung, tidak tahu harus berkata apa. Raja Hantu merenung sejenak, dan akhirnya menghela nafas, mengepalkan tinjunya dan berkata, Yang Mulia Ki, awalnya upaya orang tua ini untuk mengetahui bahwa hari perang Dugu telah selesai. Dan hari perang Dugu sudah mati. Petik 2. Oh, sebelum Raja Hantu selesai berbicara, mata Kaisar menjadi cerah, dan dia penuh dengan sayap. Namun segera, Raja Hantu berkata dengan wajah frustrasi, tetapi pada saat ini, Zuo Fan tidak tahu apa yang dia dengar, dan dia baru saja tiba. Pada akhirnya, dia menjadi marsal baru dari pasukan soliter, dengan sisa-sisanya. Pergi jauh dan pergi. Apa? Kaisar terkejut, dan berkata dengan kaget, bahkan tentara Dugu diambil oleh anak itu? Sayangnya, ini masalah besar. Semakin besar kekuatan di tangan anak itu, semakin sulit untuk dihadapi. Aku berkata padamu, kenapa kamu tidak menghentikannya saat itu? Bahkan jika kamu tidak bisa menghentikannya, hentikan prajurit dan prajurit yang sendirian itu. Raja Hantu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yang Mulia Seni aneh anak itu tidak bodoh, dan lelaki tua itu bukan lawannya. Tapi mengandalkan tentara dari binatang roh Marsekal, anak itu tidak tahu harus berbuat apa. Dan mengejutkan binatang buas itu lagi, berlarian dalam kekacauan. Mereka benar-benar tidak berbentuk. Bahkan Marsekal Tuoba ditangkap oleh anak itu. Batuk-batuk-batuk. Raja Hantu belum selesai berbicara. Tuoba Tiesan sudah menutupi mulutnya, batuk berat, dan pipinya sedikit malu. Sebagai Marsekal prajurit dan kuda, mudah ditangkap hidup-hidup oleh seorang anak adalah hal yang paling memalukan dalam hidupnya. Saudara dan saudari Tuoba Liu Feng juga menatap ayah mereka dengan luar biasa dengan mata terkejut. Mungkinkah ayah yang menang dikalahkan oleh anak itu? Tuoba Lianer bahkan lebih khawatir dan berkata, Ayah, dia tidak menyakitimu.
Hehehe, Lianer, yakinlah, anak itu sombong. Intinya, aku tidak peduli menjadi seorang ayah. Tuoba Tiesan berkata meyakinkan sambil tertawa kecil dan melambaikan tangannya. Sejauh ini, Lianer santai saja. Namun, Callahan melotot, dan berteriak pada penjaga 5 serigala pada serigala pembunuh, bagaimana kamu melindungi Marsal, sehingga orang dapat mengambil kesempatan untuk membajak Marsal? Ini hanyalah 8 dari rasa malu yang aneh dari penjaga serigala. Petik 2. Wulang Wei diam-diam marah di dalam hatinya, bersenandung lembut, membunuh serigala dan melirik Callahan, dan dengan dingin berkata, anak itu memiliki cara yang aneh dan kekuatan yang kuat. Situasi saat itu kekacauan, apalagi kami, bahkan jika kamu hadir, tidak ada yang bisa berubah. Namun, kamu selalu bangga pada dirimu sendiri. Jika kamu belum bertarung melawan anak itu, kamu mungkin tidak akan percaya. Siapa bilang aku tidak melawannya? Aku dan Zebie dan mereka bertiga bekerja sama, dan tidak ada dari mereka yang memukuli anak itu. Zebi terluka parah karena ini, dan dia hanya bisa bertindak setelah berbaring di tempat tidur selama lebih dari sebulan. Batuk-batuk-batuk, Callahan tidak sengaja melewatkan mulutnya, Zedon buru-buru terbatuk canggung. Pada titik ini, 8 pengawal serigala hanya menatapku, dan ketika aku melihatmu, semuanya tiba-tiba membuatku sadar. Ternyata semua orang sama, dan semua pernah menderita di bawah anak itu. Untuk sementara, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala dan menghela nafas. Perjalanan ke langit ini benar-benar Waterloo dari 8 pengawal serigala mereka, aib dalam hidup mereka. Melihat pemandangan ini, Tuoba Tiesan tidak bisa tidak mengerutkan kening lebih dalam, melihat terhadap Kaisar. Yang mulia, siapa yang suci? Zuo Fan, yang memiliki kekuatan gaib seperti itu, mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Ayah, aku telah berada di Tianyu lebih lama lagi. Dari beberapa bulan, dan aku telah melakukan penyelidikan mendalam pada orang ini. Biarkan aku menjelaskan hal ini. Pada saat ini, Tuoba Liu Feng memandang ayahnya dan berkata dengan ringan, Zuo Fan adalah lahir di keluarga kecil yang tidak berpengaruh, dan dia telah menjadi budak sejak dia masih kecil. Setelah dimusnahkan, dia menjadi pelayan keluarga oleh takdir. Saat itu, hanya ada 4 orang di seluruh keluarga, termasuk 2 tuan dan 1 penjaga. Tapi dalam kasus ini, dia ahli dalam menyerahkan yang kuat, dan hanya butuh waktu kurang dari 10 tahun. Guangjing membawa keluarga miskin ke pangeran hari ini. Yang mulia juga memberinya nama Raja Dunia. Pelayan nomor 1, yang menunjukkan kemampuan dan bakatnya yang luar biasa. Selain itu, dia adalah pangeran jalannya sangat pintar, dan dia sering dapat membawa tuan yang tak tertandingi ke dalam komandonya untuk digunakan sendiri. Sekutu mempercayainya kemampuan dan mempercayakannya dengan tugas-tugas penting. Namun, meskipun demikian, orang-orang di sekitarnya menghormati dan takut padanya. Terlepas dari sekutu dia masih musuh, dan penilaiannya konsisten. Licik seperti rubah, brutal seperti serigala, berbahaya seperti ular, dan mengesankan seperti naga. Jadi jangan lihat penampilannya yang arogan, tapi hati-hati dan licik. Dia benar-benar karakter yang sulit untuk dihadapi. Tanda seru petik 2. Iya, tanpa sadar, anak ini telah menjadi ancaman terbesarku. Setelah menarik napas dalam-dalam, Kaisar mengangguk setuju. Tuoba Tiesan tahu segalanya di dalam hatinya dan diam-diam mengangguk. Meskipun lelaki tua itu tahu bahwa anak ini tidak mudah, dia tidak berharap itu menjadi begitu rumit. Tampaknya lelaki tua itu harus berurusan dengannya. Dia lebih baik daripada orang tua Dugu Zantian. Kamu harus berhati-hati. Dalam hal ini, tolong panggil Marsekal Tuoba Tua sesegera mungkin dan kalahkan pencuri ini. Kaisar segera mendesak. Tanpa diduga, Tuoba Tiesan berkata dengan kaget, begitu cepat, lelaki tua itu baru saja tiba di ibu kota kekaisaran, dan pasukan belum berkumpul. Hei, tidak mungkin, anak itu sangat gelap.
Sekarang dia merekrut tentara dan membeli kuda atas nama Raja Qin. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Siapa yang menyuruhmu untuk membawa pasukan di sekitar Tianyu dan membuat semua orang tahu? Sedikit kemudian, dia mungkin bisa berlatih. Jutaan orang keluar. Apalagi jika masalah ini ditemukan oleh 3 kasus melindungi negara, transaksi kita akan hancur total. Apa? Semua orang terkejut, dan mereka semua menghela nafas. Zuo Fan bertindak sangat cepat. Selain itu, untuk memastikan keberhasilan pertempuran ini, aku akan mengirim semua penjaga naga dan Raja Hantu untuk membantu kamu. Namun, mereka memiliki beberapa tuan tetapi masih sulit untuk dihadapi. Petik 2. Kaisar memelintir janggutnya dengan ringan, mengerutkan kening. Tidak masalah. Pada saat ini, Guru Nasional Anjing Rong Han Tiemo yang belum berbicara mengatakan, 3 penguasa kontrol binatang di negara kita telah tiba. Bahkan jika mereka memiliki tidak peduli seberapa sulit untuk menghadapinya, itu tidak masalah. Chapter 482. Pagi-pagi sekali, di bawah embun pagi matahari pagi, pasukan hitam perlahan mendekati kota perbatasan yang terpencil. Aura pembunuh yang luar biasa dan perasaan khusyuk darah dan logam bercampur tiba-tiba membuat suasana pegunungan dan hutan di sekitarnya menjadi sedikit membosankan. Binatang buas yang akan pergi berburu, binatang kecil yang ingin keluar mencari makan, tiba-tiba merasakan suasana aneh ini, kemudian masuk ke dalam gua mereka satu demi satu. Menyusut dan tidak berani menunjukkan kepala mereka. Meskipun kerajaan hewan kita tidak memiliki kalender kuning, kita sudah tahu bahwa dengan kepekaan kita terhadap binatang, tidak cocok untuk keluar hari ini. Lupakan saja, mari kita tetap lapar seharian di rumah. Perutku keroncongan, tetapi tidak ada binatang buas yang muncul di seluruh pegunungan dan dataran, semuanya menderita kelaparan dan tidur di rumah. Tuoba Liu Feng melirik kota di depannya dari kejauhan, menoleh ke Tuoba Tiesan di sampingnya dan berkata, "Ayah, tampan, ada keluarga Feng Linceng Luo di sana. Kami menghabiskan 2 bulan penuh waktu, menyatu dengan tentara Tuoba yang memasuki negara itu kemudian, 3 juta sersan, siang dan malam, akhirnya tiba." Tuoba Tiesan juga melihat ke sana, sedikit merenung, dan dengan samar berkata, "Yang Mulia Tianyu divisi yang menghancurkan dikirim untuk membantu kami, biarkan mereka naik dan memeriksanya." Ya, Tuoba Tiesan menundukkan kepalanya, dan mengembalikan perintah itu. Segera, 10 sosok terbang di udara dan terbang menuju Feng Linceng. Mereka semua adalah penguasa langit yang mendalam, master formasi tingkat 6, dan di ranah Tianyu, formasi yang tidak dapat mereka hancurkan juga salah satu dari sedikit. Setelah beberapa saat, mereka terbang kembali dan melaporkan, "Marsekal Qi, ada lebih dari 500 formasi besar dan kecil di sekitar batas ini, dan ada lebih dari 200 formasi di tingkat ketiga. Tidak ada kekurangan dari formasi lanjutan seperti tingkat ke-5 dan ke-6. Cukup sulit untuk menghancurkan semuanya." Petik 2. Aduh. Aku tahu bahwa ini adalah trik Zuo Fan, memaksa lelaki tua itu untuk melawannya sampai mati. Sambil menghela nafas panjang, Tuoba Tiesan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Melihat ini, Tuoba Liu Feng tertegun selama beberapa detik, tetapi segera menemukan segalanya, dan ekspresinya menjadi serius. Zuo Fan ini benar-benar licik. Dan medan perang paling memperhatikan waktu yang tepat, tempat dan orang yang tepat. Dia ada di mana-mana. Merekrut dan membeli kuda mungkin tidak diperlukan untuk pelatihan. Yang paling penting adalah memaksa ayahmu untuk membawa pasukanmu ke sini untuk bertempur secara langsung, dan memaksamu untuk bertarung dengan cepat. Sebaliknya, dia duduk di kota dan mengambil keuntungan dari keuntungan geografis dan menunggu perang. Lebih dari ini, perlahan menggelengkan kepalanya, dan Tuoba Tiesan menghela nafas, ada sangat sedikit sersan lawan, kami awalnya memiliki keuntungan besar. Tetapi kemampuan luar biasa untuk menakut-nakuti binatang roh membuat kami harus membuangnya.
Pasukan binatang roh telah melemahkan banyak kekuatan kami. Sekarang dia didukung oleh formasi bantuan. Jangan berpikir kami memiliki pasukan 3 juta sekarang, mereka kurang dari 1 juta. Tetapi pertempuran sebenarnya adalah dari 5 atau 5. Hitung, sulit untuk mengatakan hasilnya. Zuovan ini benar-benar memperluas keunggulannya tanpa batas, dan keunggulan kami telah jauh berkurang. Bahkan bisa dikatakan dia sudah menguasai pertempuran dari awal, tapi kita hanya dipimpin olehnya. Hidungnya hilang begitu saja. Petik 2. Aku tidak menyadarinya. Dan Tuoba Liu Feng mengambil melihat dalam-dalam ke kota terdekat, tetapi sepertinya dia sedang melihat benteng baja dengan dinding tembaga dan dinding besi. Penuh dengan warna serius, kipas Zuo ini benar-benar mengerikan. Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Biarkan formasi yang rusak naik dulu dan lihat reaksi mereka. Matanya berbinar, dan Tuoba Tiesan menatap 10 orang dan berkata, kamu pergi untuk istirahat formasi, kamu harus cepat. 10 orang semuanya memiliki mulut rata. Mereka saling memandang dengan ekspresi canggung. Salah satu dari mereka segera berdiri dan mematuhi. Marsekal, meskipun kami adalah divisi formasi tingkat 6, ada 500 kecil. Ada banyak formasi, banyak di antaranya ditata dengan metode halus, yang sangat sulit untuk dipecahkan. Kapan dan berapa lama kita akan hancur? Itu tergantung pada keahlianmu. Perintah militer seperti gunung, pergi. Bataisan tampak serius dan tegas dalam kata-katanya. 10 orang saling memandang lagi, dan wajah mereka semua pahit. Nenek, beruang, orang awam dengan tentara ini tidak tahu bagaimana memerintah secara membabi buta. Dengan begitu banyak formasi, mereka tidak dapat menghancurkannya bahkan jika mereka dihancurkan sampai mati. Apalagi mereka bergegas keluar dan membunuh mereka saat mereka menghancurkan formasi. Ngof, itu masih dewa perang, tapi aku tidak tahu cara menggunakannya. Yaitu formasi yang tidak bisa dikalahkan dengan cara brute force, sehingga pembagian formasi yang rusak dibiarkan saja, ini juga untuk menjadi penutup yang baik. Bagaimana semua formasi dapat diselesaikan oleh divisi formasi yang rusak? 10 orang memfitnah hati mereka, tetapi tidak mungkin. Mereka meregangkan kepala dan mengecilkan kepala dengan pisau. Mereka hanya bisa menggigit peluru. Aliran cahaya melintas. 10 formasi yang rusak datang ke Feng Lincheng, memainkan trik di tangan mereka, dan mulai memecahkan formasi di depan kota. Tetapi mereka sedang berdoa di dalam hati mereka. Orang-orang di dalam tidak boleh dibunuh saat ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak berdaya. Namun, jika kamu datang untuk menghancurkan formasi orang lain, bukankah orang yang mengatur formasi akan mengetahuinya? Gelombang tak terlihat berlalu Zuovan, yang sedang mendiskusikan perekrutan pasukan baru-baru ini dengan kepala di kamar, tiba-tiba membeku dan tertawa sedikit. Stuart Zuo, apa yang terjadi? Nenek memandang Zuovan dengan curiga. Perlahan menggelengkan kepalanya, Zuovan tidak berkomitmen. Tetapi segera, seorang siswa dari keluarga Luo bergegas masuk dan mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, aku akan memberitahu pelayan Zuo, ada 10 lelaki tua di luar kota. Aku tidak tahu apa yang aku coba lakukan. Hancurkan kami. Formasi. Mereka memang menghancurkan formasi. Oke, kamu turun. Tidak apa-apa, semuanya berjalan seperti biasa. Zuovan melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan. Begitu pria itu membungkuk, dia pensiun, tetapi patriark lainnya sedang terburu-buru. Long Yifei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, seseorang akan datang untuk menghancurkan formasi. Dapatkah dikatakan bahwa tentara sudah ada di sana? Para prajurit turun ke kota. Itu tidak akan begitu cepat, kami tidak siap untuk apapun. Hei, mungkin begitu cepat? Aku tidak bisa menahan tawa. Zuovan tanpa urgensi, dia menyarankan, mengapa kita tidak pergi ke kota untuk melihat 10 lelaki tua itu, bagaimana mereka menerobos pertempuran? Aku tidak menyadarinya,
jadi semua orang tidak tahu. Kenapa orang-orang datang ke pintu sekarang, anak ini masih begitu tenang? Tapi segera, semua orang merasa lega. Lagi pula, anak ini selalu digunakan untuk berpura-pura menjadi misterius. Karena dia tidak terburu-buru, itu berarti dia siap. Mengapa orang seperti dirinya mengikutinya dengan tergesa-gesa? Jadi, semua orang segera tenang dan mengikuti langkah Zuo Fan untuk terbang menuju puncak Feng Lincheng. Setelah beberapa saat, beberapa orang datang ke gerbang kota, tetapi mereka melihat 10 lelaki tua di depan gerbang kota terus-menerus mencubit tangan mereka, wajah lama mereka memerah. Dan mulut mereka masih mengutuk. Tanda seru. Neneknya, yang membuat formasi ini, formasi tingkat kedua, apakah perlu membuatnya begitu rumit? Juga, sekte mana yang termasuk dalam metode formasi ini? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Ya, lawan harus memiliki master arai. Jika tidak, tidak mungkin untuk mengatur metode arai yang begitu canggih. Tidak peduli apa metodenya, itu tidak dapat diselesaikan. Kurang bib, hancurkan formasi dengan hatimu. 10 lelaki tua itu masuk ke formasi sambil menggerutu. Setelah waktu yang lama, mereka tidak dapat menyelesaikan formasi dan melompat dengan tergesa-gesa. Mereka adalah formasi tingkat 6 yang bermartabat, dan mereka bahkan tidak bisa memecahkan formasi tingkat kedua. Apakah itu adil? Long Yifei dan yang lainnya menyaksikan semua ini di udara, mengangguk dengan jelas, dan menatap tatapan Zuo Fan, penuh kekaguman. Stuart Zuo layak menjadi master yang maha kuasa, dan para lelaki tua dalam formasi ini sangat ingin mati. Hahaha. Long Yifei tertawa dan memuji lagi dan lagi. Dua orang lainnya juga memuji mereka, dan sedikit mengangguk. Zuo Fan tersenyum tanpa komitmen, melambaikan tangannya dan berkata, meskipun aku lebih mahir dalam formasi, aku masih tidak memiliki kemampuan untuk menempatkan formasi tingkat kedua sekuat formasi tingkat 6. Mereka tidak bisa menyelesaikannya. Tidak mungkin untuk membukanya. Setelah berbicara, Zuo Fan berteriak, satu-satunya formasi tingkat kedua, apakah kamu perlu tangan untuk memecahkannya? Kalian semua adalah master dari langit yang mendalam. Bukankah itu akan dipatahkan langsung dengan Yuan Li? Otakmu what? Hei, ya, mengapa kita tidak memikirkannya? Mata menyala, dan 10 orang saling memandang, semuanya menganggukkan kepala. Kemudian dia melihat ke langit dengan senyum di wajahnya. Mereka ingin melihat dengan baik, siapa yang begitu baik untuk mengingatkan mereka tentang cara memecahkan formasi. Tetapi ketika mereka melihat wajah mencibir Zuo Fan, mereka segera takut bahwa 3 jiwa menghilang dan 2 jiwa menghilang, dan 7 jiwa menghilang dan 6 jiwa menghilang. Zuo Fan, dia membawa seseorang untuk membunuh kita. Seorang lelaki tua berteriak, dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga kaki mereka menjadi lemah dan wajah mereka pucat. Zuo Fan melihatnya, tetapi dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa, terus istirahat. Ada waktu, hahaha. Aku terkekeh ringan, dan Zuo Fan jatuh tepat di atas gerbang. Aku bahkan tidak melihat mereka. Long Yifei dan yang lainnya terkejut, dan mereka mengikutinya. Ke-10 lelaki tua itu semakin bingung. Mereka saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya seseorang bertanya, teman-teman lamaku, apa yang harus kita terus lakukan? Orang lain itu mengangguk dan berteriak, pergilah, mengapa kamu tidak melakukannya? Kedua belah pihak, mari kita lakukan, mengapa tidak? Ketika semua orang mendengar ini, mereka tiba-tiba menyadarinya. Iya, sulit untuk melakukan sesuatu yang kedua belah pihak tidak bersalah. Mengapa tidak melakukannya? Jika kamu benar-benar tidak melakukannya, mungkin kedua belah pihak akan datang untuk memburu mereka. Lakukan. Jadi, 10 orang mendaftar lagi, tetapi dengan cepat mengingat pengingat Zuo Fan, mari gunakan kekuatannya untuk memecahkannya. Dengan cara ini,
Itu benar-benar membuat mereka menerobos beberapa formasi tingkat kedua. Di sisi lain, ketiga Long Yifei melihat pemandangan di bawah dari gerbang atas, dan kemudian melihat ke arah masing-masing. Lainnya, Zuo Fan di sampingnya bertanya, "Pejabat Zuo, apa maksudmu?" "Aku sedang menunggu. Tunggu untuk mereka penguasa dunia muncul." Xie Yi tersenyum, dan Zuo Fan dengan samar berkata, "Tuoba Tiesan masih tidak berani meluncurkan pasukan. Karena kami takut kami dapat mengandalkan metode formasi, jadi biarkan 10 orang tua ini menguji aku dulu. Membunuh mereka masuk akal, tetapi itu menunjukkan hati nurani yang bersalah. Jika kamu membiarkannya pergi, kamu akan sok, dan kamu akan bersalah karena perencanaan kota yang kosong. Tapi seni perang virtual adalah nyata, dan nyata adalah virtual. Semakin aneh aku bertindak, semakin bingung dan tidak konsisten dia. Berani bertindak gegabah dan tidak berani menggunakan tentara untuk menekan pertempuran. Tapi waktu tidak menunggu siapapun. Semakin lama dia berlarut-larut, semakin kuat momentum yang kita miliki di Tianyu, jadi dia harus bertindak. Cara teraman adalah maju dan bertarung dengan cepat. Keputusan cepat. Ketiga Long Yifei tahu bahwa sebelum pertempuran menentukan tentara, kepala pelayan Zuo ingin memiliki Master Showdown pertama. Aku ingin melihat, mengetahui bahwa putra ketiga kecil ada di pihak aku, di mana Kaisar meminta bantuan suci. Murid-murid berkedip, dan mata Zuo Fan penuh dengan warna-warna dalam. Chapter 483 Tiger Wolf Snake. Ayah, apa yang dilakukan Zuo Fan? Seseorang merusak formasinya di depan kota, dia berdiri di gerbang kota dan menonton, dan ada yang berbicara dan tertawa, jelas tidak menempatkan kita di mata. Petik 2. Tuoba Liu Feng menunjuk ke arah Zuo Fan, yang sedang mengobrol dengan gembira dengan 3 leluhur di bagian atas gerbang kota di kejauhan, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Yang tampak sangat bingung. Tuoba Tiesan sedikit mengerang, mengerutkan kening dalam, dan matanya juga bingung, apakah dia benar-benar yakin untuk bersandar pada musuh, atau apakah dia bermain misteri dan menunda waktu? Perilaku orang ini, aneh dan aneh di mana-mana, sangat sulit ditebak. Liu Feng, pergi dan lihat 3 tetua sebagai ayahku. Tiba-tiba, murid Tuoba Tiesan memadat, dan dia memutuskan untuk berbicara. Tuoba Liu Feng terkejut dan berteriak, "Begitu cepat, bukankah 3 tetua pembunuh kita? Bukankah terlalu dini untuk berkorban begitu cepat? Para prajurit sangat cepat, jadi aku tidak bisa mengontrol terlalu banyak." Tuoba Tiesan melambaikan lengan bajunya dan berjalan lurus ke depan. Sampai jumpa Tuoba Liu Feng, bergegas untuk mengikuti. Tak lama, sebelum keduanya datang ke tenda yang tampan, terdengar tawa yang agak sengsara, "Sayang sekali, kamu memiliki akar dan tulang yang baik, kamu seorang pemuda, kamu adalah binatang buas. Cukup bagus. Lebih baik menerimamu sebagai murid di kursi ini dan membawamu kembali ke sekte selama 2 tahun pelatihan. Prestasi masa depanmu tidak akan berada di bawah kursi ini, hehehe." Penatua kebaikan ular, kasihan Ersin menerimanya. Tetapi Lianer benar-benar tidak tahan untuk pergi karena orang tuanya ada di rumah. Pada saat ini, suara memalukan Lian keluar. Tapi dia belum selesai berbicara, tetapi suara di dalam terdengar lagi, "Hei, ini tentang masa depan Xiao Lianer, Marsekal Tuoba tidak akan pernah keberatan?" Di luar akun, Tiesan gemetar karena marah dan janggutnya gemetar, dan matanya seperti menghirup api. Immortal tua ini jelas mengambil kesempatan untuk menganiaya putrinya. Tuoba Liu Feng juga memiliki wajah yang suram, dan tinjunya tidak bisa membantu tetapi mengepal. Tapi segera, mereka berdua melepaskan tekanan kemarahan mereka, membersihkan suasana hati mereka, membuka tirai tenda dan masuk. Marsekal, Tuan Muda. Di dalam, 8 pengawal serigala telah menunggu di samping, dan kulitnya juga pucat, tetapi dia tidak berani berbicara. Melihat keduanya datang ke sini,
dia buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata. Dan di tengah kursi utama, ada 3 kursi besar, duduk 3 orang, semuanya toples, sangat heroik. Salah satunya adalah seorang pria besar dengan rambut hitam kusut, alis lebar, mata seperti lonceng tembaga, dan tato harimau bermata emas di tengah dadanya, yang sangat ganas. Ayah dan anak Tuoba Tiesan membungkuk dan berkata, Elder Tiger. Kemudian di sisi kanan atas, duduk seorang lelaki tua dengan janggut abu-abu, matanya menyipit. Baik dan alis, tetapi cahaya hijau dari waktu ke waktu di pupil membuat orang melihat, tetapi mengejutkan. Dia juga memiliki tato binatang di dadanya, yaitu serigala lapar dengan taring. Serigala penatua. Kedua Tuoba Tiesan juga membungkuk. Pada akhirnya, keduanya mengarahkan pandangan mereka pada 3 tuan, yang terakhir. Pria itu memiliki wajah berzinah, kumis menggantung di sekitar mulutnya, dan matanya berkedip dengan cahaya cabul. Pada saat ini, telapak tangannya memegang tangan Giok Tuoba Lianer, dan dia menggosoknya 2 kali dari waktu ke waktu, memperlihatkan wajah yang sangat menyenangkan. Orang ini juga memiliki tato binatang di dadanya, yang persis ular berbisa. Melihat adegan ini, kedua Tuoba Tiesan merasa bosan di hati mereka, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinju mereka. Tetapi mereka masih mengertakkan gigi dan membungkuk ke arah orang itu dan berkata, Elder Snake. Hahaha, Marshal Tuoba, apakah kamu di sini? Elder Snake tersenyum di wajahnya dan menatap Tuoba Tiesan. Tetapi bawahannya tidak bermaksud untuk melepaskannya. Bahkan Yulianer menarik keluar dengan keras, tanpa menggerakkan tangan ramping itu. Di siang bolong, menganiaya Putri Marsal Agung orang lain jelas-jelas mencoba menamparkan wajah lama Tiesan. Namun, mereka bertiga tampaknya tidak menganggapnya serius, dan mereka tidak mempedulikannya dalam segala hal yang mereka lakukan. Guru Nasional Han Tiemo di samping melihat tinju Tuoba Tiesan sedikit gemetar. Sepertinya dia hampir tidak dapat menahan emosi di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan tergesa-gesa, mengalihkan topik pembicaraan. Kakak Tiesan, kemarilah. Melihat ketiga tetua, apakah kamu ingin meminta 3 tetua untuk mengambil tindakan? Ya. Tubuh sedikit bergetar, menarik keluar gunung besi, mengertakkan giginya, dan mengepalkan tinjunya. 3 tetua, tolong jalan ke depan, menerobos formasi penghalang di luar kota, dan bantu pasukanku memasuki Feng Linjeng. Saling memandang, ketiganya dingin dan menghina sambil tersenyum. Elder Snake dengan acuh tak acuh terus menggosok tangan kecil putrinya, dan berkata dengan santai, Marshal Tuoba. Bukan aku yang mengatakan kami bertiga juga penguasa kesombongan, bukan striker kamu. Kamu harus melakukan hal-hal tentang formasi musuh. Kami hanya untuk mengatasi tuan yang mungkin tiba-tiba muncul di dalam, tidak lebih. Petik 2. 2 tetua lainnya juga mengangguk berulang kali, dengan jijik di sudut mereka mulut. Radian. Ngef. Berpura-puralah. Bukan tugas kamu untuk menghentikan pertempuran, apakah tugas kamu untuk menganiaya gadis-gadis muda lainnya? Tuoba Tiesan memiliki kebencian rahasia di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menyerang, jadi dia hanya bisa menahannya. Melihat adegan ini, 8 pengawal serigala memelototinya, dan niat membunuh mereka tidak bisa berhenti bocor, dan mereka akan bertarung. Namun, ketiga tetua masih tenang dan tenang, dengan kurangnya kontemplasi di wajah mereka, dan mereka tidak memperhatikan semua orang sama sekali. Bahkan jika ada puluhan atau ratusan master di daerah itu, mereka bukanlah lawan dari master imajiner mereka yang bermartabat. Melihat hal ini, Han Tiemo sedikit mengernyit, hatinya merenung sejenak, dan buru-buru berkata, 3 tetua, masalah ini sekitar 1/10 dari tanah yang telah dijanjikan Tianyu kepada kami. Ada banyak semangat tambang di sana, melibatkan kepentingan sekte binatang kontrol. Jika itu karena formasi di depan kota tidak rusak,
Marshal Tuoba tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama, dan waktunya tertunda. Dan akhirnya berakhir di situasi di mana ketiganya kembali ke sekte. Aku khawatir itu tidak akan mudah untuk dijelaskan. Guosi, apakah kamu mengancam kami dengan kata-kata ini? Matanya sedikit menyipit, dan Penatua Tiger mendengus dengan dingin. Melihat ini, Hantiemo buru-buru melambaikan tangannya, menundukkan kepalanya dan berkata, tidak berani, lelaki tua itu hanya memikirkan masa depan ketiga tetua. Lagi pula, ada banyak malam dan mimpi, dan waktu telah tertunda untuk waktu yang lama. Petunjuk apa yang ditemukan ketiganya? Pada saat itu, tiga tetua bisa datang ke sini untuk melakukan pekerjaan mereka dengan mudah. Tetapi mereka hanya bisa menahannya ketika mereka kembali. Ini, aduh, lelaki tua itu tidak tahan. Aku tidak menyadarinya di hatiku. Rin, mereka bertiga saling memandang, ekspresi mereka bergerak pada saat yang sama. Pada akhirnya, Penatua Tiger sedikit mengangguk dan memandang Hantiemo. Guosi, kamu sangat pintar dan kamu sangat masuk akal. Masalah ini tidak boleh ditunda untuk waktu yang lama. Lebih baik membuat keputusan cepat. Ular, serigala, ayo pergi. Dan ketika kita mendapatkan 1/10 dari batas Tianyu, kita punya waktu untuk bersenang-senang. Petik 2. Seperti yang dia katakan, tetua harimau itu tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar. Elder Wolf bertemu dan buru-buru mengikuti. Elder Snake dengan enggan menyentuh tangan giok Lianer lagi, dan mengikuti sambil menghela nafas. Tepat sebelum pergi, dia masih menatap Lianer dengan penuh nafsu, dan berkata dengan sembrono, Lianer, kamu murid, aku akan membuat keputusan. Jie. Kemudian, mereka bertiga kehabisan akun tampan, dan segera menghilang. Tuoba Tiesan gemetar karena marah, dan wajahnya pucat. Jalahan bahkan berteriak, ini adalah sesepuh dari sekte pengendali binatang? Ada apa, Bah, lengan, sangat nyaman. Hantiemo menghela nafas tak berdaya, datang ke Tuoba Tiesan, menepuk pundaknya dan berkata, Saudara Tiesan, pergi, kamu harus mengawasi pertempuran untuk menyerang kota. Ada juga 8 pengawal serigala. Dan ambil itu bersamamu. Serang kota. Hah? Putri Marsekal Rong yang bermartabat dilecehkan di depanku, tetapi lelaki tua itu tidak berdaya. Wajah apa yang ada untuk menaklukkan kota? Tuo Bataisan mengamuk, wajahnya memerah. Hantiemo memahami perasaannya, tetapi juga tidak berdaya, dan menghela nafas. Pada awalnya, kami meminta bantuan sekte binatang. Siapa yang tahu mereka akan mengirim 3 hal ini? Harimau ganas, serigala kejam, dan ular. Yang tidak bermoral, harimau, serigala, dan ular yang tidak bermoral adalah sekutu yang paling sulit untuk bergaul. Terutama ular yang tidak bermoral. Orang tua itu mendengar bahwa dia berlatih dengan teknik mengumpulkan yin dan menghancurkan banyak gadis di bawahnya. Saudara Tiesan, sekarang Ling Ai tertarik padanya. Itu benar-benar bencana. Orang tua itu menasihati kamu. Setelah masalah ini, cepat pindahkan Ling Ai ke tempat lain untuk menetap, dan kamu tidak boleh ditargetkan oleh orang tua itu lagi. Kulitnya tidak bisa menahan keterkejutan, wajah Tuoba Tiesan sedikit tenggelam, melihat ke arah Lianer, penuh kekhawatiran. Lianer juga sedikit panik, menatap ayah dan saudara laki-lakinya dengan cemas, matanya hilang. Hantiemo, yang mulia pangeran telah melamar Lianer sebelumnya. Jika lelaki tua itu setuju, akankah dia? Kelopak mata Tuoba Tiesan bergetar, dan dia dengan samar berkata, ular tidak masalah arogan sekali, aku tidak akan merebut wanita pangeran. Hantiemo terkejut, mengangguk kecil, dan menghela nafas. Hanya saja kecabulan sang pangeran bukanlah tujuan yang baik. Setidaknya, nyawa Lianer terselamatkan. Kamu harus tahu bahwa wanita yang terperangkap dalam bayang-bayang telah kelelahan seluruh tubuhnya, tetapi dia tidak dapat bertahan lagi. Tuoba Tiesan menghela nafas dan merasa sedih. Lianer juga penuh duka, dan air mata tak henti-hentinya berjatuhan.
Apakah takdirnya ditakdirkan begitu tragis? Di sisi lain, ketiga tetua harimau, serigala dan ular sudah terbang ke depan kota Fenglin di Voli, melihat gelombang bersinar Caixia di depan. Lebih dari 500 formasi besar saling terkait dan memancarkan satu sama lain, dan mereka bertiga semua menunjukkan penghinaan. Hei, ini formasi defensif yang menyulitkan Gunung Tiesan? Hah? Kita bertiga bisa benar-benar mematahkannya dengan gerakan acak. Tiger Elder menggerakkan kelopak matanya sedikit dan menyeringai. Aku pikir orang tua itu, karena dia takut kehilangan tentara dan kehilangan jenderalnya, biarkan kita bertiga naik. Harimau, tidak perlu banyak bicara lagi, pertarungan cepat. Penatua serigala melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, biarkan orang tua itu mematahkannya. Ini bertentangan dengan kata-kata normal. Tidak ada transformasi Void di bawah level 7. Artinya, formasi di bawah level 7 tidak berpengaruh pada master ranah transformasi Void. Aku pikir ada maksimal 6 formasi di sini. Mudah untuk memecahkan formasi. Saat dia berkata, dia melambaikan tangannya dan bersiap untuk bergerak. Tetapi pada saat ini, suara yang tidak tepat waktu segera dibuat. Kamu juga dikirim oleh Marsekal Tuoba untuk memecahkan formasi? Percuma saja, formasi ini aneh. Kecuali kamu menggunakan kekerasan, kamu tidak bisa menghancurkannya. Kota melihat ke atas dan melihat lagi. Beberapa orang datang, mengira mereka berada di jalan yang sama, dan dipaksa untuk datang. Jadi mereka tidak bisa membantu tetapi mengingatkan aku dengan baik. Suara ini juga sampai ke telinga Zuofan yang sedang mengobrol di kota. Semua orang tercengang dan berbalik untuk melihat sekeliling, tetapi mereka terkejut ketika mereka melihat tiga tetua berdiri di udara. Hei, ketiga orang ini memiliki kultivasi yang begitu dalam. Kami bahkan tidak menyadari ketika mereka datang begitu dekat. Nenek terkejut dan berkata. Zuofan juga secara bertahap mengerutkan kening. Matanya dipenuhi dengan kesungguhan. Sepertinya, tuan lawan telah muncul. Berisik. Pada saat ini, serigala penatua tampak pada pria tua di bawahnya. Tidak bisa menahan untuk tidak mendengus, melambaikan lengan bajunya, dan angin sepoi-sepoi segera melewati pria tua itu. Dan pada saat ini, Zuofan tiba-tiba tidak lagi merasakan keberadaan orang-orang tua itu, dan tubuh mereka jatuh lemah, mata mereka kosong. Hancurkan roh primordial, ubah yang kuat. Murid-murid tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut, Zuofan berteriak. Chapter 484 Procrastination. Apakah mereka ahli mengubah dunia maya? Ketiga nenek itu juga berteriak lagi, dan wajah mereka ngeri. Seorang Master Huaxu, Tianyu belum pernah ada sebelumnya, dan Li Jingtian baru saja menerobos. Sekarang, mereka adalah orang-orang yang benar-benar telah melihat kekuatan virtual transformasi dewasa, dan mereka juga panik. Kulitnya sedikit tenggelam, Zuofan tampaknya telah mengharapkannya, dan berkata dengan lemah, Nenek, kamu pergi mencari Lao Li dan Lao Qiu untuk membantu, aku akan menghentikan mereka dulu. Stuart Zuo, dengan 500 formasi ini, tidak bisakah kamu menghentikan mereka sebentar? Apakah kamu ingin kamu pergi ke pertempuran? Nenek terkejut dan bertanya dengan curiga. Pada saat ini, ada ledakan keras seumur hidup, 500 formasi yang telah utuh sebelumnya benar-benar hancur dan retak menjadi terak di bawah gelombang lengan sesepuh serigala. Nenek dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat mereka, dan berdiri di sana dengan kosong, tidak bergerak. Ini adalah kekuatan para master dari Void Transformation Realm. Formasi tingkat tinggi ini bahkan tidak tipis di depan mereka. Zuofan mengeluarkan sedikit keringat dingin di dahinya, dan tertawa pahit. Sekarang kamu tahu, ada pepatah yang beredar di antara para penguasa alam Void, tidak ada Void di bawah tingkat ke-7. Dengan kata lain, di bawah tingkat ke-7 tidak mungkin untuk menjebak salah satu master virtual. Ketiga nenekku mengangguk dengan jelas, dan menatap Zuofan dengan bodoh. Meskipun hatiku sudah jernih,
pikiranku masih tidak menoleh. Ayo, lihat apa yang aku lakukan, cari Laoli dan mereka. Zuo Fan berteriak, sehingga mereka bertiga segera bangun, dan mereka terbang ke Gunung Heifeng seolah-olah mereka lari pergi, mata penuh kecemasan. Kesenjangan antara mereka dan penguasa Void Realm terlalu besar, dan hanya Li Jingtian, seorang master yang baru saja menembus alam Void, hampir tidak bisa mengatasinya. Penatua Serigala melihat ke arah ketiga orang itu melarikan diri, mau tidak mau mencibir, menyeringai menghina, ini hanya 3 semut di alam langit yang mendalam. Dan aku ingin melarikan diri dari kami. Ini sangat naif sekarang. Saat dia berkata, dia akan melambaikan lengan bajunya lagi. Tetapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba berdiri di depannya. Melihat lebih dekat mengungkapkan bahwa Zuo Fan tidak diragukan lagi. Kecurigaan melintas di matanya, dan serigala tua tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan kemudian menatap 2 orang di sebelahnya, mereka juga tidak bisa dijelaskan. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Ada seorang kultivator di alam mendalam langit yang tidak lari ketika mereka bertemu dengan mereka, tetapi malah berdiri di depan mereka. Mau tidak mau membuat mereka bertiga terlihat terkejut, dan beberapa dari mereka tidak bisa bereaksi. Lengan jubah yang hendak dilambaikan Elder Wolf juga berhenti tiba-tiba. Di kejauhan, Tuoba Tiesan membawa semua orang ke depan formasi, bersiap untuk menyerang tentara setelah 3 tetua menghancurkan formasi. Setidaknya selesaikan misi ini dulu, tapi kebetulan bertemu dengan pemandangan di depanku. Mereka juga tidak kaget. Anak itu adalah Zuo Fan, sebagai pelatih pihak lain, dia berdiri di depan 3 orang tua sendirian, bukankah dia mencari kematian? Calahan memandang semua orang dengan aneh. Orang lain juga memiliki keraguan dan tetap diam untuk waktu yang lama. Hanya Tuoba Tiesan yang memperhatikan di sana dengan tenang, kelopak matanya bergerak sedikit, sepertinya memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Wah, tahukah kamu siapa kami? Beraninya kamu berdiri di depan kami? Penatua Serigala tersenyum dingin dan berteriak. Sambil memasang mulutnya dengan jijik, Zuo Fan mengangkat dadanya dan mengangkat kepalanya, dan berkata, jika kamu tidak memberitahu aku, bagaimana aku tahu? Ngomong-ngomong, di mana kamu suci? Kamu bisa pukul aku 500 dengan lambaian tangan. Formasi. Petik 2. Hahaha. Anak-anak bodoh. Aku benar-benar tidak punya banyak wawasan. Kalau tidak mereka tidak akan berani berdiri di depan kita. Elder Wolf tidak bisa menahan tawa dan menatap 2 orang di sampingnya. Mereka juga mencibir lagi dan lagi. Kala jarang memperhatikan ini dan menjadi bingung. Hei, anak ini biasanya sangat lihai. Kenapa dia bingung sekarang? Bahkan jika kamu tidak tahu cara mengubah master virtual, kamu harus tahu metode mereka. Jauh lebih kuat dari diriku sendiri, aku seharusnya melarikan diri sejak lama. Mengapa kamu masih mengganggumu seperti orang bodoh dan mencari kematian? Ketika semua orang di sekitarku mendengarnya, mereka juga bingung. Hari ini Zuo Fan's perilaku itu benar, eksentrik. Hanya beberapa orang, seperti Tuoba Tiesan dan Han Tiemo, yang tampaknya melihat beberapa petunjuk dan mengangguk diam-diam. Nak, lelaki tua itu di sini untuk memberitahu kamu bahwa kami bertiga adalah ahli deflasi. Penatua Serigala mengangkat lehernya, penuh kemenangan, dan matanya masih kasar. Menurut dugaannya, anak ini seharusnya sangat ketakutan ketika mendengar kata Huaxu dan melarikan diri. Bagaimanapun, di seluruh Shizu, Huaxu Realm sudah dianggap sebagai master. Dan dia memiliki watak seperti serigala, dan favoritnya adalah bermain dengan lawan-lawannya dan membiarkan mereka dibunuh secara brutal olehnya sambil melarikan diri dalam ketakutan dan kepanikan. Namun, kinerja Zuo Fan melebihi orang biasa. Setelah mendengar laporan diri dari sesepuh serigala tentang status kultivasinya, dia masih menunjukkan ekspresi bingung, berpura-pura menjadi bodoh, dan berkata, Tuan Ilusi, apa itu?
Aku hanya mendengar bahwa yang terkuat adalah penguasa Shenzhou. Penguasa tertinggi kami juga adalah penguasa Shenzhou. Tujuan hidup aku adalah untuk menerobos ranah Shenzhou dan menjadi yang nomor 1 di dunia. Dunia. Petik 2. Penatua serigala tidak menyadari kelambatan, dia merasa seperti pukulan di kapas, tidak ada tempat untuk melakukannya. Penglihatan anak ini terlalu sempit, dia hanya tahu Shen Zhaojing, tidak tahu Hua Sujing, dan dia juga menganggap Shen Zhaojing sebagai level kultivasi teratas. Aduh, anak ini termasuk keluarga yang mana? Ini hanya katak di dasar sumur. Awalnya, aku ingin berpura-pura menjadi kekuatan di depannya, tetapi ketika orang bertanya kepada aku 3 pertanyaan, kepura-puraan yang dipaksakan ini tidak berpengaruh sama sekali. Wajah Elder Wolf agak gelap, dan tinjunya secara tidak sadar mengencang. Dia benar-benar ingin memberi bocah ini telapak tangan. Tapi entah bagaimana, dia tidak membiarkan anak ini tahu betapa baiknya dia, dan dia merasa tidak nyaman. Jadi, dia yang ganas dan jahat tiba-tiba menjadi baik hati dan bermata baik, dan dengan sabar menjelaskan, "Nak, lelaki tua itu memberitahu kamu bahwa alam void adalah tingkat kultivasi di atas alam penerangan ilahi. 100 Divine Illumination Realm tidak bisa mengalahkan satu pun. Hua Sujing, tahukah kamu? Oh, begitulah, yang berarti kamu lebih baik daripada Master Shen Zhaojing." Zuo Fan mengangguk dengan jelas, dan membuat kesadaran tiba-tiba. Elder Wolf tersenyum bahagia, dan saling memandang dengan dua lainnya, menunjukkan warna yang menyenangkan. Sekarang anak ini tahu seberapa baik kita, jadi dia harus takut pada kita. Ketika dia ketakutan dan melarikan diri, kami menembak di belakangnya dan membiarkannya mati dengan panik, jie. Namun, Zuo Fan masih berdiri tegak di depan mereka, kulitnya acuh tak acuh, yang mau tidak mau membuat mereka bertanya-tanya lagi. Nak, apakah kamu tahu betapa bagusnya kita? Elder Wolf mengedipkan matanya yang sederhana dan bergumam. Zuo Fan mengangguk dengan jelas dan berkata dengan lemah, "Tentu saja, apakah kamu semua di alam void? 100 ahli foto ajaib tidak dapat mengalahkan kamu, kan? Kamu baru saja membicarakannya, jangan lupa, Alzheimer." Tanpa sadar, tetua serigala itu seperti menelan lalat, dan jantungnya tersumbat, dan dia berkata dengan marah, "Karena kamu sudah tahu, mengapa kamu tidak takut? Dari kami, apakah kamu tidak takut untuk melarikan diri?" Karena memalingkan kepalanya dan melihat ke belakang, dia melihat neneknya dan mereka bertiga telah menghilang. Jadi Zuo Fan tertawa kecil. Dengan bercanda berkata, "Karena Lao Su awalnya ingin menghentikanmu dan tidak membiarkanmu menyusulmu." Apa? Mereka bertiga terkejut dan berteriak bersama. Foto itu menembus kekosongan, begitu kekosongan dan jiwa kembali. Itu tidak tunduk pada 3 alam dan 6 alam. Dan tidak ada kekosongan di bawah tingkat ke-7. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya, terkekeh, "Sejak itu setelah kamu dengan mudah menghancurkan formasi besar aku. Aku tahu tingkat kultivasi kamu. Hanya berpura-pura menjadi bodoh dan terpana, itu hanya bermain-main dengan kamu. Jika tidak, bagaimana 3 teman lama aku bisa melarikan diri? Namun, ini benar-benar kerugian bagimu. Ketiganya bodoh. Mereka benar-benar harus menjawabku jika ada pertanyaan." Puff. Kasihan di kejauhan tidak bisa menahan tawa, dan orang-orang lainnya juga menyeringai lagi dan lagi. Meskipun ketiga lelaki tua itu ada di sana untuk membantu mereka, para jenderal mereka yang telah memperluas pasukan mereka tidak memiliki perasaan yang baik terhadap ketiga lelaki tua itu. Sekarang aku melihat mereka dimainkan oleh Zuo Fan. Aku merasa senang untuk sementara waktu. Tuoba Tiesan juga sedikit mengangguk, dan diam-diam mengagumi, ini layak menjadi penerus yang dipilih oleh anak tunggal tua. Dia berani dan berkonspirasi, dan dia benar. Dia memang layak menjadi pemimpin pasukan tunggal saat ini. Tapi, alisnya berkerut,
dan sedikit kekhawatiran muncul di mata Tuoba Tiesan. Bocah bau, beraninya kau membodohi kami, tetua serigala berteriak dan melambai ke Zuo Fan. Tiba-tiba, ada hembusan angin dan angin, di bawah telapak tangan itu, seperti serigala ganas yang bergegas ke Zuo Fan, dan segera bergegas ke tubuhnya. Ngudi, Zuo Fan tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya, merasa bahwa seluruh kesadaran spiritualnya digigit untuk sementara waktu, itu menyakitkan di hatinya, dan kesadarannya berangsur-angsur kabur. Inilah tepatnya kekuatan magis dari alam Huaxu yang lebih menakutkan daripada dampak jiwa primordial realem Shenzhou, membunuh jiwa primordial. Meskipun juga merupakan serangan terhadap jiwa, tetapi dampak dari jiwa para dewa hanyalah serangan energi, dan dunia maya mengubah energi ini menjadi entitas dan menjadi sesuatu seperti roh. Seperti sesepuh serigala ini, dia mengubah jiwanya menjadi jiwa serigala. Begitu dia menyerbu tubuh lawan, dia akan menggigit jiwa musuh sampai mati, tanpa meninggalkan jejak. Sentuh. Zuo Fan terkena dampak kuat dari telapak tangan dan segera mengenai bagian dalam tembok kota, terkubur dalam puing-puing, dan tiba-tiba tidak ada gerakan. Elder Wolf menyaksikan dengan dingin di udara, dan tidak memeriksa lagi, karena dia pikir itu tidak perlu, tetapi mencibir dan berkata dengan jijik. Semut di alam langit yang mendalam di daerah ini berani menggoda yang lama manusia dan mereka bertiga. Hampir membunuhnya. Tanda seru petik 2. Batuk, dia hanya menggodamu, jangan hubungkan kita berdua. Tanpa sadar, dia terbatuk kecil, dan macan segera menolak hubungan itu. Ular pezina itu juga mengangguk dengan penuh semangat dan berdiri di barisan yang sama dengan harimau. Sebagai master transformasi, aku sebenarnya diejek oleh boneka kecil di alam langit yang mendalam. Ini akan menyebar. Di mana wajah lama mereka? Cepat ambil masalah ini dan biarkan serigala bodoh itu sendiri yang membawanya. Elder Wolf memandang kedua pria itu dengan tergesa-gesa, dan merasa tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu. Tampaknya ketika anak ini menyeret kami dengan kata-kata, kalian berdua melihat triknya dan mencegat orang-orang itu. Apakah kamu semua tidak tertipu? Apakah kamu berpikir bahwa jika kamu menyingkirkan hubungan, IQ kamu bisa naik ke level berikutnya? Naif. Oh, sayang sekali, ini adalah kedua kalinya dalam hidupku, aku merasa kasihan atas kematian lawannya. Di kejauhan, Tuoba Tiesan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Pertama kali adalah dugu orang tua Zantian awalnya berpikir bahwa Zuo Fan bisa menjadi lawan yang baik dari orang tua kali ini. Tanpa diduga, anak itu akan mati muda sebelum mereka bertemu. Dengan cara ini, kemenangan adalah kemenangan, tetapi orang tua itu tidak memilikinya. Sukacita. Yang lain mendengarkan dan sedikit mengangguk. Faktanya, jika Zuo Fan ini bukan lawan, mereka masih menghormati orang ini. Tuoba Lianer menghela nafas dalam hatinya, memikirkan semua hal yang dia miliki ketika dia pertama kali bertemu Zuo Fan, dan matanya berkedip sedih di lorong. Sebenarnya, dia masih penyelamatku. Tiba-tiba, gelombang-gelombang tak terlihat meletus, dan cahaya hijau yang menyilaukan tiba-tiba muncul di reruntuhan.